Halo halo teman setia, jumpa lagi bareng Insa dan Indra di 88,1 Radio Angka 17 Teman setiamu. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 22 Agustus ya, 2025. Malam ini kita ketemu lagi. Kita bakalan bahas apa ini Indra hari ini? Nah, kita akan bahas ya seperti biasa ya yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, untuk tema malam hari ini kita bawakan pembahasan tentang privilege. Yes, privilege ya. Karena akhir-akhir ini juga banyak pembahasannya tentang privilege itu. Juga kemarin kita juga pernah Bahas Ryu Gintaro ya ya itu juga apa namanya ada hubungannya Udah. dulu ya tentang privilege. tentang Nah, privilege. Nah, Yes, untuk teman setia yang ingin gabung di Radio Angka 17 bisa DM di Instagram Radio Angka 17 di @_angka17. Aku ulangi lagi @_angka17 atau kirim WA di nomor berapa Mas Insan? di 089 648 594 267. Insan ulangi lagi lebih pelan ya. 089 648 594 267. Kita tunggu ya teman setia ya. Nah, kita tunggu atensinya dari teman setia, diskusinya atau mau ngobrol bareng juga gak apa-apa. Yes, kita senang banget kalau bisa seperti itu ya. Ya, kita bisa banyak diskusi. Nanti kita tambah ilmu juga tambah perspektif. Baik. Oke, kita masuk ya. Oke, Masuk ke segmen 1. Masalah. masalah. Masalah orang yang berprivilege menurut kita apa nih Indra? Nah, menurut kita orang yang berprivilege itu sering menurut kita sering merasa dirinya tidak mempunyai privilege. Jadi dia merasa kalau dia itu nggak punya privilege sama sekali. Padahal dari sudut pandang kita nih, dia itu punya privilege. Jadi misalnya nih, dia itu ya menganggap hidupnya itu biasa-biasa aja gitu. Nah, terus dia ya berkegiatan seperti biasa. Ya, Nah, orang yang mungkin di bawahnya atau orang lain yang lihat itu menganggap dirinya itu udah bermewah-mewahan. oke. Nah, tapi orang yang berprivilege itu tidak merasa dirinya berprivilege gitu loh. Biasa aja. Biasa aja. Karena mungkin gini ya Indra, karena mungkin juga itu udah biasa ya. Mungkin udah kehidupan dari kecil ya. Iya, udah biasa. Misal makan apa makannya, Enggak penuh sama makan lu gitu lah ya. apa sehat di masa pandemi apa di semua. Komplit Itu udah biasa. dan biasa. Menurut orang yang berprivilege. Nah, menurut orang yang belum punya, ya nggak punya sih kalau nggak punya kan, karena kan privilege itu kan kayak maksudnya udah bawaan ya, bawaan. Nah, misal yang belum, yang nggak punya privilege ya itu udah mewah sekali. Karena sehari-hari juga Ya, mungkin perbandingannya ya sini ayam yang sini tempe gitu lah. ya itu aja udah kelihatan ya. Kelihatan Sudah ada yang nggak biasa menurut orang yang nggak punya privilege. Ada lagi nih, orang berprivilege itu sering merasa bahwa kondisi orang lain itu sama kayak dirinya gitu loh. Kan kayak kemarin pembahasan kita tentang Ryu Gintaro ya. Dia itu nggak ngerasa bahwa ada orang yang mungkin startnya itu mulai dari minus gitu ya. Ya, nggak ada di nol ya, bahkan dari minus ya. Ya, jadi dia merasa semua itu startnya itu sama gitu. Jadi dia bisa Hanya dia ngomong asik ya, asik sekali. ngomongnya perintis itu asik, seru ya. Dia tuh ya mungkin kalau perintisnya udah ada backingannya, udah top kesini asik dah. Nah itu asik, tapi beda lagi kalau mulainya dari nol bahkan minus ya. minus itu Nggak asik sama sekali. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut Mas Insan gimana nih? Kalau saya ya mungkin betul apa yang tadi Indra sampaikan, kayak mereka yang punya privilege itu kayak udah biasa aja, kayak enggak kok aku gak punya privilege, kayak biasa aja, kayak udah terbiasa, udah dari apa ya, dia dari lahir Dari layar udah keadaannya seperti itu. udah enak gitu, udah aman gitu. Terus yang tadi suka kayak apa ya, kayak menormalkan, maksudnya kalau dia makan ayam nih
Nah pasti orang lain juga makan ayam, pasti semuanya makan ayam. Dia berangkat pakai mobil, pasti orang lain pakai mobil. Nah itu benar apa yang tadi Indra sampaikan. Kalau saya nih mau tambah Apa itu? banyaknya itu kalau orang yang berprivilege itu tidak memiliki pemahaman mengenai hambatan atau apa ya, atau disturban gitu, kayak apa ya, kayak rintangan Untuk tangan yang dihadapi itu lah ya. ya rintangan yang dihadapi karena sudah apa ya, memang mungkin ya itu tadi udah ada privilege-nya, udah ada backup, terus Backup keadaannya udah seperti itu, aman gitu loh. aman ya, keadaannya kan aman dari lahir gitu lah ya. Jadi kurang apa ya? Iya. Ya mungkin emang kurang, apa belum tahu, apa emang nggak tahu kalau rintangan itu ada. Apalagi misal itu tadi orang yang dari awal terus mau usaha, nah itu rintangannya kan banyak. Dia, Sekali itu. apalagi dia nggak punya privilege, nah kan kerasa banget tuh rintangannya ya. Nah orang-orang yang punya privilege itu mungkin dia ngerasa juga, tapi Ya mungkin karena iya, rasa tantangannya itu beda mungkin ya. ya Beda. beda. Ya ini level tantangan maksimal, yang ini cuma setengah gitu misalnya kan. Karena itu tadi udah punya privilege juga backup gitu. Karena ya apa ya, itu sebenarnya memang kebiasaan sehari-hari aja ya. Orang yang berprivilege kurang relate sama orang yang nggak berprivilege, sebaliknya juga seperti itu. Orang yang nggak berprivilege juga kurang relate sama orang yang berprivilege. Iya benar. Karena ya emang itu udah apa ya, Ya itu udah beda ya udah beda, udah berlawanan gitu lah ya. lawanan ya. Karena ya kasarnya gini dah, kita misal berangkat sekolah, nah kita berangkat sekolahnya pakai sepeda ontel lah, karena dia ya mungkin yang orang yang lebih punya privilege gitu, lebih apa ya, privilege itu ya memang kayak lebih dimudahkan itu ya, dia punya motor atau bahkan mobil. Nah itu kan udah salah satu privilege ya, udah kayak ya bantu apa ya, ya bantu perjalanannya dia mau ke sekolah gitu loh. Jadi lebih gampang gitu, Lebih mudah mencapai tujuan ya. ke sekolahnya ya. Nah begitu, misal nih yang tadi kita ngomongin, kalau yang berangkat sekolah itu pakai sepeda ontel kan, nah kan dia misal berangkat jam 7, maksudnya masuk kelasnya Masuk kelas jam 7. Nah dia mungkin berangkatnya bisa jam 6 lebih, jam Lebih pagi gitu lah ya. iya. Terus lebih pagi misalnya setengah 7 atau bahkan jam 6 bisa saya tahu jauh gitu. Ya karena kecepatannya juga ya, sepeda ontel sama tol kita sudah ya kan udah beda. Dia yang punya motor atau mobil ya mungkin setengah 7 atau jam 8 gitu, 6.40 gitu. mungkin masih bisa Sama. Nah itu salah satu privilege yang menurut kita apa ya, menurut sepemahaman kita itu privilege itu ya salah satu apa ya, hal yang menggampangkan gitu. Nah ini sebenarnya terjadi apa ya, terjadi bukan salah paham juga sih ya, jadi memang tidak apa ya, memang belum saling mengerti aja, karena yang nggak relate karena sudah beda, sudah beda, sudah apa ya, ya seperti minyak dan air lah, nggak bisa disatukan ya. Benar. Nah mungkin kalau udah apa ya, yang orang yang berprivilege sama yang nggak berprivilege itu udah damai dengan dirinya sendiri, terus kita misal udah dekat cerita, nah itu mungkin baru gitu taruh ya Bisa serius lain lah ya. nah bahasannya kita walah jebule koyo ngono to koyo iki to, walah kaya ngono. Nah ya jadi apa ya, Bertukar sudut pandang gitu. juga jadi tahu ya. Tahu satu sama lain. Nah terus jadi bisa apa ya, jadi relate gitu, jadi walah begitu toh, ternyata seperti itu, oh baru tahu gitu kan, jadi lebih Iya, jadi mereka bisa saling memahami satu sama lain tentang keadaan yang mereka alami masing-masing gitu lah ya. ya betul, karena ya kebanyakan itu ya memang apa ya, yang bikin misal dia di sedikit misal masalah, sedikit nanti ada keramaian gitu, ada apa ya,
ya chaos lah di misal di internet atau apa ya, itu memang apa ya, ya belum pada saling ngerti gitu loh, belum titik temunya belum ketemu ya. ya Jadi ya mungkin benar kata Mas Insan tadi, mereka yang mungkin masih marah-marah atau tidak terima dengan keadaan, mungkin mereka belum bisa memaafkan diri sendiri. ya kan belum damai ya. Iya, belum damai. Orang yang berprivilege pun bisa marah kalau dikatain seperti itu karena dia belum tahu keadaan luar. tahu keadaan luar, juga belum tahu keadaan sendiri ya. Iya, benar. Misal nih orang yang berprivilege yang belum tahu nih, terus ngomong enak lu jadi perintis misal ya kayak gitu ya. Ya enak soalnya kamu punya privilege. Nah kalau dia seenak-enaknya ngomong seperti itu ya bakal dia yang tidak punya privilege ya mungkin akan marah ya. Kalau dia udah bekerja keras, ya susahnya jadi perintis gimana gitu, kok dibilang perintis itu menyenangkan gitu misalnya. Nah itu pun berlaku juga sama orang yang nggak berprivilege. Nanti ada orang yang berprivilege ngomong seperti itu, yang nggak berprivilege belum damai dengan dirinya sendiri, belum tahu tentang dirinya sendiri, ya dia bakal marah. Iya. Loh enak aja ngomong seperti itu, gampang banget ngomongnya seperti itu. Nah kan belum ada titik temu itu tadi. Benar. Jadi jadi kayak gini loh Indra, kalau aku pernah lihat di internet itu ada angka 6 gitu ya kan. 6 di sini. Oh yang di sini itu tuh angka 6, yang di sini ya, di sana ya sampai kalau ya di sini angka salah. Nah ya karena kan dia posisinya, kita ibaratkan aja ya, yang ini berprivilege ya, yang ini berprivilege, yang ini enggak. Nah kan ya tetap sama-sama benar karena kan dari sudut pandang mereka sendiri. Iya, karena kan di sini dia benar nomor 6, ini nomor 6. Buk yang sana yang di depannya yang orang yang berprivilege itu nomor 9, itu jelas-jelas nomor 9 ya kan, karena ya sudut pandang yang berbeda, tempat yang berbeda itu aja ya. Tapi menurut saya juga orang yang berprivilege itu juga bisa marah sama orang yang tidak berprivilege. Jadi dia mungkin nggak terima kalau dia dibilangin, wah kamu bisa usaha kayak gini karena harta orang tuamu gitu lah misalnya. Jadi dia marah, oh enggak ini hasil sendiri. Oh ya itu tadi, karena belum damai dengan diri sendiri. Aku pernah lihat, lupa di Instagram deh kayaknya deh, ngomong ya aku privilege, aku ini gini, aku kalau gagal aku bisa minta papaku atau apa. Itu mungkin menurut saya nih itu yang orang yang berprivilege tapi udah damai dengan diri sendiri. Tidak ditutup-tutupin gitu loh. Ya karena kalau ditutup-tutupin pun nanti kasihan yang ya mentah-mentah. Misal ya ada nih gini deh, kayak apa ya, kayak ya usahalah, asal usaha gitu ya, pengusaha ini dia berprivilege ya, dia backupnya kuat lah ya, entol kandel men, bener cuti akeh. Nah yang ngomong nih, si pengusaha ini ngomong nih sama karyawan yang nggak punya privilege, dia kerjaan sendiri. Nah si pengusaha ini kayak goblok-goblokin yang kerja. Lu kenapa kerja lu? Goblok kerja kayak apa ya? Lu cuma bikin kayak bos lu mending keluar. Nanti lo kalau dia benar-benar keluar nggak punya apa-apa ya sama aja bunuh diri itulah ya. gampang pengusaha ini, gampang jadi pengusaha. Iya gampang karena kan dia ya udah punya privilege, udah punya bantalan safety-nya ya kan. Iya. Nah itu juga sebenarnya juga sama-sama salah kalau ada kasus seperti itu, karena memang ada beneran kasus seperti itu. Banyak. Apa juga pernah dengar ya kan? Yang si pengusaha ini salah, yang dengerin yang nolak mentah-mentah juga salah. Iya, juga salah. Kayak motivator di SMP itu, misalnya SMP SMA ada. Ya seperti itu. Jadi kita itu ya lebih enak dan lebih baiknya ya udah tahu siapa diri kita aja, kita mau kemana, terus oh ya udah kita mau gini caranya gini itu lebih apa ya, jadi lebih enak aja. Karena ya misal nih ya Indra, pun kita
nggak punya privilege ya. Ya. Terus ada orang yang berprivilege ngasih kita roadmap gitu, kayak peta gitu ya, peta menuju sukses, peta bener-bener peta persis sama kayak dia gitu. Jalannya dia menuju sukses gitu lah ya. Dikasih. Orang yang nggak berprivilege nganut si petanya ini, belum tentu dia bisa kayak orang yang Oh iya. privilege tadi. Jadi walaupun dia ngikutin semua jalannya, ujungnya beda ya. Pun orang yang berprivilege ngasih orang yang punya privilege juga petanya itu, nanti ujungnya juga beda, Indra. Beda kayak ini deh. Kalau dulu pernah ngobrol sama bapak saya, misal nih ada penjual bakso lah ya kita katakan, Ya. terus kita beli resepnya, terus kita dikasih detail kasihin tuh. Nah misal berapa lah, 50 juta gitu, kita beli. Nah nanti kita buat nih pakai tangan kita sendiri, beda rasanya, beda pernah. Iya. Ya mau semuanya sama, beda. Walaupun udah plek gitu lah ya. Iya. Beda. Iya. Oh iya. Jadi ya kalau misal orang yang berprivilege sama yang enggak itu masih kayak masih aku bener kok. Ya itu tadi nanti kayak ngeliat Lihat angka 6 dan 9 tadi ya itu seperti itu terus. nggak akan ada habisnya. Dan ada habisnya. Lebih enakan lagi ya itu tadi, kalau udah damai sama diri sendiri ya saling jujur aja, terus bisa diskusi. Nah itu lebih enak, bisa tukar pikiran. Walah, Jadi seperti ini itulah ya. kan jadi Itu enak Pak. Nah, oke begitu ya teman setia. Tadi kita sudah bahas beberapa masalah ya Indra tentang Salah tentang privilege. tema kita pada malam hari ini. Teman setia bisa banget ikut ngobrol. Kita sangat mengharap teman setia Nimbro ikut ngobrol Benar. di Radio Angkasa 7, bisa lewat WA Radio Angkasa 7 di 089 648 594 267. Insan ulangi lagi, 089 648 594 267. Lewat Instagram juga bisa ya Indra. Bisa DM aja atau komen di berbagai postingan Instagram @_angkasa7. Aku ulangi lagi @_angkasa7. Oke, kita lihat snacknya. Halo teman setia, kembali lagi bersama Insan dan Indra di Radio Angkasa 7 88,1 Radio Angkasa 7, teman setiamu. Yes, oke, kita masuk ke segmen kedua, itu solusi. Nah, kita tadi udah membahas beberapa masalah tentang privilege itu tadi ya. Terus kita masuk ke solusi. Nah, solusi yang kita diskusikan tadi gimana Indra? Kita harus memperbanyak perspektif lain ya, agar banyak mengetahui bahwa semua orang itu nggak punya keadaannya sama, nggak punya start awal yang sama gitulah ya. Kalau bahasa Jawa ranti sangu sing podo. Benar. Nah, karena kalau udah seperti itu, udah tahu seperti itu, jadi kayak nanti dikit tuh udah tahu ngomongnya jadi bisa ngomongnya tuh bisa sesuai tempat gitu ya. Ya istilah yang lebih singkat jadi bijaksana gitu lah ya. Ya bijaksana betul, karena udah tahu, udah saling tahu, nanti udah wala begini toh, dia toh lah begini toh. Nanti kalau aku ngomong seperti ini, ya bakalan kedepannya mungkin untuk orang itu akan seperti apa gitu lah ya. Ya betul, karena tapi juga ada nih Indra yang aku lihat lupa di Twitter atau di mana ya. Memang ada beberapa orang yang sengaja seperti itu Indra. Jadi biar atensinya banyak gitu loh. Dia misal udah benar-benar dia misal kalau ngomong seperti ini jelek gitu, jangan gitu. Dia malah ngomong. Dia emang kayak ya istilah gaulnya sekarang caper gitu lah ya. Dia mencari perhatian dari banyak orang untuk ya mungkin lebih ingin diperhatikan gitu. Itu ya contohnya ya itu tadi, misal orang yang berprivilege tadi seperti tiap hari makan ayam gitu. Ada orang yang makan temila, kamu nggak makan ayam. Nah, itu kan mengundang yang lain untuk ya maksudnya seperti itu yang
ada kayaknya ya. Terus analisis saya juga kayak aneh gitu aja loh. Maksudnya kayak ini kayaknya dibuat deh, karena ya orang itu orang berprivilege apapun, kalau sebenarnya misal dia sebenarnya tahu tapi memang ya itu tadi memang dibuat seperti tidak tahu, terus biar apa ya, mengundang ini Atensi dari ya, para warganet gitu. atensi, terus nanti ya kemarahan atau apa ya kan, biar rame kan disulut ya, sulut nanti kebakaran kan, kalau udah kebakaran kan rame. Nah itu salah satu cara marketing ya, mungkin jadi rame, jadi nanti banyak yang ngomongin, karena ya itu tadi sebenarnya kamu ngomongnya jangan seperti itu, tapi malah di ini Tambah dikompor-komporin gitu ya. ada tuh analisis saya baca di Twitter atau di apa ya lupa. Nah memang kayak bisa sengaja gitu dengan tujuan tertentu. Ya, ya mungkin era-era sekarang ya orang-orang ingin cepat viral, cepat terkenal ya dari viral itu ya. Iya, apa ya, kayak bukan skandal sih, apa ya, ya kayak memang buat kegaduhan gitu loh. Ya kan? Ya mengeduh domba. Mengeduh kayaknya bukan ya. Kayak ya memang buat ini loh, buat kerusuhan gitu. biar emosi gitu ya, orang emosi. Nah tuh biar kalau udah emosi kan pasti komen, pasti apa gitu kan. Masih nonton, masih komen, masih nge-like, share ya, jadi viral, terkenal kan dia juga yang untung gitu. Tapi itu balik lagi ke diri masing-masing ya, diri masing-masing. Semoga kita insan indra juga teman setia gak seperti itu ya. Mungkin kalau memang cari apa ya, cari panggung, cari biar cepet tenar, itu mungkin di jalur-jalur yang kegaduhan itu mungkin udah ya, karena juga mungkin ini deh, sedikit banyak warga kita nih masih suka yang seperti itu, masih suka yang konflik, masih suka yang kegaduhan, banyak yang nonton konflik gitu ya. Ya masih suka seperti itu. Maksudnya konfliknya itu konflik yang apa ya, yang rata ya, yang sebetulnya nggak penting itu loh, nggak terlalu penting dibahas, nggak terlalu penting di ini apa namanya, dibenerin gitu nih. Karena memang dia udah milih salah gitu, apa yang kita benerin ya kan, ya emang salah ya udah. Tapi ya memang itu ya otak manusia mungkin memang kayak hiburan tersendiri buat mereka ya. Iya, karena ya itu tadi masih kebanyakan itu sedikit banyak masih suka yang drama-drama apalah gitu ya. Betul nanti digoreng ya kan. Betul, nanti apalagi yang ini, yang privilege ini ya kan. Benar. Di zaman sekarang itu privilege itu diumbar-umbarkan ya kan, jadi banyak yang ini apa namanya ya, kepancing gitu kan, lah ya sih ya, dia ngasih umpan terus pancing itu banyak yang aja ayam Pak. Dan itu ya sebenarnya kalau dilihat agak aneh juga ya, agak kayaknya lebih banyak ini ya seperti itu, karena juga marketnya, pasarnya itu memang banyak yang seperti itu loh. Kayaknya pasar media sosial Indonesia ya seperti itu, kayak yang drama lah, perselisihan lah, apalah gitu ya. Jadi tim A sama tim itu udah sebenarnya kayak gampang di ini loh Indra, kayak gampang diadu domba gitu ya. Nanti ada yang ngumpurin dari A itu, yang B nyaut gitu. Ya itu juga salah satu sejarah kita ya, kita itu gampang diadu domba. Dulu pelajaran kita SD oleh live ya, DVD at Impra lupa. Kita masih ingat ya, sampai sekarang pun kayaknya masih dipakai. Makanya nanti tuh yang privilege sama yang nggak berprivilege
Karena kayaknya orang-orang kita masih ya mikirnya golongan per golongan lah ya, jadi digolong-golongkan gitu. Jadi itu mudah sekali. Iya, senang dikurang-kurangin. Benar. Itu sebenarnya ada tujuannya loh, ada yang mengorganisir dia kan kayaknya ya. Kalau baiknya itu ya itu mengorganisir suatu kelompok itulah ya. Tapi ya itu masalah negatifnya itu jadi mudah sekali diadu domba. Tidak jadi satu kesatuan tapi berpecah gitu guys. Iya betul, karena ya itu marketnya udah banyak yang seperti itu. Benar. Begitu teman setia. Jadi solusinya ya kita ya udah saling ngerti aja, udah saling paham, saling pahami. Memahami. Oh alah itu memang keadaannya dia seperti itu. Oh udah nggak apa-apa, mau gimana lagi? Iya. Yang berlawanan juga oh ya udah emang seperti itu. Ya udah gimana lagi? Kayak lebih enak aja gitu loh. Jadi ya, hidup lebih santai dan aman. Lebih santai dan kita bisa mikir yang lebih penting lagi. Oke begitu ya teman setia. Sebelum kita masuk ke segmen ketiga, Insan mau ingatin lagi, teman setia bisa banget gabung. Insan dan Indra sangat mengharap teman setia gabung ngobrol bareng kita, bisa lewat WA di 089 648 594 267. Insan ulang lagi di 089 648 594 267. Lewat Instagram juga bisa. Ya, DM aja di @_angka17. Sekali lagi @_angka17. Oke. Yes, teman setia, kembali lagi di 88,1 Radio Angka 17. Teman setiamu masih bersama Insan dan Indra. Kita masuk ke segmen 3. Segmen terakhir, segmen 3. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari tadi pembahasan yang kita bahas tentang masalah dan solusi yang malam ini kita temanya privilege ya. Privilege. Nah, kesimpulannya itu jadi orang yang berprivilege kalau dia ingin lebih dihargai gitu ya, dia omongannya lebih benar tuh. Kalau orang yang berprivilege itu tahu sama keadaan orang lain, ya. Orang yang tidak berprivilege, orang ya betul. Karena kalau udah paham dan juga saling memahami, kayaknya bakal saling respect gitu ya, jadi saling menghargai ya. Nanti omongannya, nanti nasihatnya juga lebih didengar. Pun juga yang nggak berprivilege juga harus gini deh ya, belajar itu harus, tapi kalau mengerti ya kita mungkin masing-masing ya. Nah, belajar memang hal itu ya memang beda juga. Yang nggak berprivilege harus belajar orang yang berprivilege itu seperti itu, ya udah nggak apa-apa ya, kita harus saling memahami ya. Itu yang aku omongin ini ya, mungkin kalau yang belum memahami ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalau memang udah saling memahami, sudah saling tahu, saling respect, saling menghargai gitu, nah baru lebih enak ngomonginnya nanti. Oh kalau orang privilege itu seperti ini gini, yang nggak berprivilege gini. Nah nanti lebih enak ngobrolnya, lebih enak ngomonginnya, dan jadi saling ngerti gitu loh. Ya nggak kayak tadi yang kayak gambar angka 6 dan 16 nih kan. Ya kita yang privilege di sini, yang nggak privilege di sini. Nanti kan ya benar, semuanya benar. Ini aku lihatnya angka 6, nanti yang di sini lihatnya rasa juga. Jadi mereka harus saling putar pandangan gitu lah ya. Jadi mereka tahu, oh ini dari sudut pandangnya dia ini angka 9, oh yang ini dari sudut pandangnya dia angka 6 gitu lah ya. Oke, begitu ya teman setia. Kesimpulan tentang tema pada malam hari ini, privilege. Semoga obrolan Insan dan Indra bersama teman setia bermanfaat ya. Semoga kita bisa belajar dan tetap belajar, dan harus tetap belajar
Karena semua itu pembelajaran ya. Semua dalam kehidupan dari awal sampai akhir itu ada pembelajarannya. Ada. Tergantung Itu. kita yang menerima. Tergantung dari diri kita sendiri. Begitu ya teman setia. Besok kita ketemu hari Senin. Hari Senin tanggal 25 Agustus 2025. Oke, kita bakalan bahas hal-hal seperti ini lagi. Nanti Ihsan dan Indra diskusi dulu mau temanya apa. Teman setia juga bisa menyumbang tema, mau request tema juga boleh, mau bahas apa gitu boleh lewat WA di 089 648 594 267. Ihsan ulangi lagi 089 648 594 267. Lewat Instagram juga bisa. DM aja di @_angka17. Aku ulangi lagi @_angka17. Oke, Ihsan dan Indra pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.